Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil muntaha amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. At-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Nastati' an naltaqiya maratan ukhra fi hadhihi al-munasabati at-tayyibah wa fi hadha al-waqt al-mubarak insyaallah ta'ala. Nahnu sanuwasilu darsana dars at-tauhid fi باب جديد أو درس جديد. وأذكركم أيها الطلبة أن لابد عليكم إخلاص النية في كل شيء، وخاصة في طلب العلم، لأن النية أمر مهم وإخلاصها أهم شيء. والثاني أيضا أذكر نفسي وإياكم كذلك أن نعمل بما تعلمناه، أن نعمل بما عندنا من العلوم الشرعية، لأن ذلك هو مقصود طلب العلم ومقصود العلم كذلك. طيب، murajaah bab yang sebelumnya secara ringkas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bukti bahwa sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sembahan yang batil, sembahan yang tidak hak, tidak benar. Dan juga kemarin di pertemuan yang lalu kita mempelajari 5 ciri ya sesuatu Rabb atau ilah yang harus ada ya. 5 ciri tersebut diantaranya al-awwal al-qudrah 'ala al-khalqi wal ijad. Ya, yang pertama, Rabb itu dia harus mampu menciptakan dan mewujudkan sesuatu. Ya, bagaimana dia bisa dianggap sebagai Rabb, sebagai ilah kalau dia tidak bisa dan tidak mampu menciptakan suatu makhluk pun. Ya, maka ya ini yang pertama. Yang kedua, al-qudratu ala an-nusrah wan naf'i wad dar. Dia Rabb juga harus mampu menolong hambanya, wan naf'i, dan memberikan manfaat, wad dar, menolak bahaya. Ya, ini ia merupakan sifat Rabb sejati. Ya. Bagaimana sesembahan kaum kufar, al-musyrikun, orang-orang musyrik, mereka memiliki Tuhan yang justru mereka ciptakan sendiri, patung-patung, dan mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang tidak mampu menolong mereka dikala mereka susah, dikala mereka sempit, dikala mereka butuh pertolongan. Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu menolong mereka. Ya, ini ya merupakan sifat yang wajib ada pada sebuah Rabb. Kemudian yang ketiga, ya, an yakuna lahul mulkul kamil wa tasarruf al-mutlaq ala jamil asya. Ya, dia Rabb yang hak itu, yang benar, harus memiliki kekuasaan sultan yang kamil, yang sempurna, ya, kerajaan yang sempurna, yang tidak ada batasnya. Dia menguasai segala-galanya. Dan juga yang Rabb yang hak itu dia harus ya memiliki tasarruf, penguasaan yang mutlak, ya, dia penguasaan yang mutlak. Tidak ada jabatan tertinggi selain dia yang tertinggi. Ya, keputusan tertinggi ada padanya. Ya, nah. Kemudian yang keempat, ya, as-sam'ul wasi' alladhi yasma'u bihi jami'a man yad'u ma'a iradati ijabati ma'al qudrah 'ala ijabatihim. Nah. Yang keempat, sifatnya yang harus ada pada Rabb adalah dia memiliki pendengaran yang luas, yang bisa mendengar setiap hambanya yang memohon, bermunajat kepadanya, ya. Bahkan hambanya yang berada di kegelapan malam, ya,
dia mampu mendengarnya. Bahkan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati-hati hambanya, dia harus mampu mendengarnya. Dan ini semua tidak bisa dilakukan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'al qudrah ala ijabatihim, dan dia juga mampu menjawab segala permohonan permintaan hambanya, pengikutnya. Nah, yang kelima sifatnya adalah al-ilmul kamil alladzi la ya'tarihi naqsun. Memiliki ilmu yang sempurna, yang dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dia mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, dia mengetahui yang setelah terjadi, dan akibat dari sesuatu itu dia tahu. Itu semua merupakan ilmu yang kamil, yang sempurna, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, الآن ننتقل إلى درس جديد وهو الدرس الثاني بطلان وعبادة الأنبياء. Pelajaran yang kedua pada kesempatan kali ini berjudul Butlan Ibadatul Anbiya alaihimussalam, alaihimussalatu wassalam. Ya, tidak boleh beribadah kepada nabi-nabi alaihimussalam, min Adam ila Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua nabi yang ada, ya, yang pernah Allah kirim, yang pernah Allah utus, yang pernah Allah angkat jadi seorang nabi di muka bumi ini, tidak boleh disembah, dari mulai Adam alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Makanatul anbiya alaihimussalam, ini antum bisa lihat di halaman 16. Al-anbiya war rusul alaihimussalam hum afdhalun nasi wa sadatul bashar. Para nabi kita tahu mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia, wasadatul bashar, dan mereka merupakan ya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara manusia yang lain. Karena para nabi yang mengangkat Allah langsung. Allah yang memilih mereka sebagai utusannya di muka bumi, sebagai penegak syariatnya di antara manusia. Fala ahada minal bashari afdal min anbiya'illahi wa rusulihi alaihi wassalam. Tidak ada suatu manusia pun, seorang pun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Wa qad ikhtarahum Allah taala lihamli risalatihi ilan nas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka, mengangkat mereka untuk membawa risalahnya, risalah Allah, syariat Allah, sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah larang. Ya. Qala Allah taala, dalilnya kenapa para nabi dan rasul mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di antara manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah, dialah Allah yang memilih, ya, memilih sesuka hatinya, ya, dari malaikat dan dari manusia rasul, utusannya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa utusan Allah ada dari dua kalangan. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia. Nah, malaikat utusan Allah seperti Jibril, Mikail dan lain sebagainya, Israfil, nah, Munkar, Nakir dan sebagainya. Nah, dan dari manusia yaitu para nabi dan para rasul, min Adam ila Muhammad alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basir. Di sini Allah mengabarkan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Naam. Walakinnahum laisa lahum min khasa'isir rububiyyati walal uluhiyyati syai'. Meskipun para nabi dan rasul kita tahu mereka kedudukannya tinggi, derajatnya mulia di antara manusia, bahkan mereka afdhalun nas, sebaik-baik manusia yang Allah utus dan Allah ciptakan. Walaupun begitu, ya, mereka tidak memiliki hak sedikit pun di dalam permasalahan ibadah dan uluhiyah, dan di dalam permasalahan ketuhanan. Mereka tidak berhak sedikit pun dalam permasalahan ini. Bal ja'u jami'an yad'una an-nasa ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan justru Allah mengutus mereka, mengangkat mereka menjadi nabi dan rasul, itu tujuannya satu, ya, mengajak manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarki ibadati ma siwahu minal alihatil batilah,
Dan tugas yang kedua, ya, setelah para nabi dan rasul mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah semata, dan para nabi rasul juga melarang manusia dari beribadah kepada selainnya, ya, kepada sesembahan yang batilah. Naam, itu kita tahu kedudukannya para nabi dan rasul, dan mereka memiliki hak di dalam permasalahan rububiyah atau tidak sama sekali. Naam, karena mereka justru bahkan malah menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, ya, kita akan mempelajari juga, ya, beberapa alasan kenapa, ya, tidak boleh ibadah diperuntukkan kepada para nabi dan rasul, meskipun mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan yang pertama, ya, annal anbiya alaihi wassalam ibadun min ibadillahi azza wa jalla. Alasan yang pertama, karena para nabi dan para rasul walaupun dengan keistimewaan yang mereka miliki, mereka tetap saja hamba Allah. Naam, sebagai hamba Allah. Naam, maka tidak berhak mereka diibadahi, karena mereka tetap, walaupun kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi di sisi manusia, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap manusia biasa. Naam. Faman ya'budu kaifa yu'bad. Ya. Mereka beribadah kepada Allah, para nabi, para rasul beribadahnya kepada Allah. Berarti para nabi dan para rasul mereka memiliki Tuhan, memiliki Rabb. Ya, bagaimana sesuatu yang masih memiliki Rabb itu disembah? Ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, anna jami'al anbiya alaihi wassalam ja'u yad'una an-nasa jami'an ila ibadatillahi wahdah. Bahwasanya alasan yang kedua, kenapa ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada nabi dan rasul, dan tidak boleh bagi manusia menyembah para nabi dan rasul, karena mereka hakikatnya Allah utus untuk menyeru manusia beribadah hanya kepada Allah, hanya menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, ya, dalilnya, sungguh kami telah, ya, mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang pertama, mereka menyeru manusia agar beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Taghut adalah setiap sesembahan yang disembah selain Allah. Yang ketiga alasannya, Allah Ta'ala hadzara min ibadatil anbiya alaihi wassalam wattikhadhihim arbaban min dunillah. Allah mengancam, Allah menegur dengan keras min ibadatil anbiya, ya, agar tidak menyembah para nabi dan rasul. Allah menegur, ya, Allah memberi ancaman, ya, agar tidak orang itu manusia menyembah para nabi dan rasul. Wattikhadhihim arbaba min dunillah, dan manusia menjadikan para nabi dan para rasul arbab, ya, Tuhan-Tuhan, rahib-rahib, ya, min duni, sekutu bagi Allah. Naam. Qala Allah Ta'ala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Ya, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyuruh kalian, wahai manusia, an tattakhidul malaika, ya, agar kalian, wahai para manusia sekalian, menyembah atau menjadikan para malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, arbaba, sebagai tuhan-tuhan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya. Apakah masuk akal mereka para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk menyembah, agar kalian, wahai manusia, menyembah hanya kepada Allah semata,
Kemudian sedangkan kalian justru malah menyembah selain justru kalian malah menyembah para nabi. Ya, padahal tugas mereka menyuruh kalian menyembah kepada Allah, tapi justru malah kalian menyembah mereka. Apa masuk akal? Tidak masuk akal. Nah, itu ya tiga alasan kenapa tidak boleh manusia menyembah para nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya di halaman 17 ya kita mempelajari aujah butlani ibadati Isa alaihissalam. Tadi kita mempelajari tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada para nabi dan rasul. Sekarang secara khusus disebutkan dan akan kita pelajari tidak boleh menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam ya seorang nabi, bahkan termasuk nabi terbaik di antara para nabi yang lain, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk nabi-nabi ya ulul azmi yang direkomendasi dan diberi sertifikat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tentang apa? Tentang kesabaran mereka yang luar biasa dan tentang perjuangan hidup mereka dan dakwah mereka. Ini nabi-nabi ulul azmi dan rasul, walaupun kedudukannya tinggi ya, tetap tidak boleh kita menyembah Isa alaihissalam. Kenapa demikian? Ya, alasannya ada 4. Yang pertama, annahu alaihissalam bashar. Ya, bahwa Isa alaihissalam walaupun kedudukannya tinggi dia tetap bashar. Apa bashar? Manusia biasa. Ya, yang kedua, annahu abdun min ibadillahi ta'ala. Yang kedua, bahwa Isa tetap hanya sebatas hamba Allah Subhanahu wa taala. 6. Yang ketiga, annallaha ta'ala bayyana fil Qur'anil Karim anna man i'taqada fihi syai'an min khasa'isir rububiyyati awil uluhiyyati faqad kafar. Allah menyebutkan, Allah memberitahu bahwa barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang berhak diibadahi dan memiliki kekhususan hak ya di dalam permasalahan ibadah, maka dia telah kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kufur ya bagi orang-orang yang mereka mengatakan bahwa Allah yaitu adalah Isa alaihissalam, telah kafir. Nah, yang keempat alasannya annal wajiba huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah faman abadahu alaihi salam faqad khalafa ma amara Allah azza wa jalla bihi. Naam, yang wajib adalah manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karenanya barang siapa yang justru malah menyembah Isa alaihi salam sebagai Tuhan, sebagai ilah, mereka telah menyelisihi fitrah mereka diciptakan di muka bumi ini. Naam, ya, walaupun sebagian kaum Nasrani atau kaum kufar, ya, kaum ahlul kitab, mereka mengatakan bahwa Isa adalah Allah, atau Isa adalah anak Allah, atau Isa justru malah Allah itu sendiri. Ya, Isa adalah campuran dari Allah dan manusia. Ya. Mereka sebagian ada yang mengatakan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, mungkin hadza ma nastati' an nuballigh lakum min bayan ad-dars at-tauhid fi hadha al-liqa' al-mubarak wa fi hadhihi al-fursah at-tayyibah, wa insyaallah naltaqi marratan ukhra في اللقاء الآتي أو اللقاءات الآتية إن شاء الله تعالى بإذن الله. والواجب لكم أن تلخصوا ماذا؟ أن تصنعوا التلخيص لهذا الدرس. فهمتم؟ نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.